kita persoalan bersih. Tadi bersih rohani ya, hilang dari penyakit hawa muttabi'un, hilang dari penyakit sukhun muta'un, hilang dari penyakit i'jabul mar'i bin nafsi, mengagumi kehebatan diri sendiri. Karena itu pendapatnya iblis. Iblis ketika dihadapkan kepada Adam, dia banyak ilmu. Apa kata iblis? Ya Adam, ya Allah, ana khairum minhu, saya itu lebih canggih, lebih hebat daripada Adam. Saya lebih tua daripada Adam, lebih lama tinggal dalam surga dibandingkan dengan Adam. Sombong dia. Nah, jadi kalau ada orang sombong karena ketuaannya, itu namanya tua-tua iblis. Kalau ada orang yang sombong karena banyak ilmunya, namanya ilmu iblis. Hendaknya orang semakin tinggi ilmunya, semakin merendah. Man tawadha'a rafa'a Allah. Siapa yang rendah hati maksudnya akan ditinggikan oleh Allah. Sebaiknya siapa yang suka meninggi-tinggi, tinggi hati maksudnya, dia akan dijatuhkan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita lihat dari segi ayat Al-Qur'anul Karim yang menyuruh kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau dilihat dari ayatnya itu bapak-bapak saja yang wajib berpuasa, ibu-ibu tidak. Karena di situ alaikum, kum itu kamu laki-laki. Orang-orang yang beriman laki-laki, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kalau kepada ibu-ibu alaikunna, kutiba alaikunna syiyam, diwajibkan kepada kamu semuanya wanita puasa. Tidak ada. Coba tanya ustaz-ustaz yang lain, bandingkan, ada enggak dalam Al-Quran dikatakan alaikun nasyam, atas ibu-ibu puasa? Enggak. Alaikum juga. Tapi kok bisa hanya alaikum itu kepada kamu, kum itu untuk laki-laki, kuma. Kalau ibu kunna. Kalau kunna itu dua ya, kun aja satu. Jadi alaikum kepada kamu. Kalau alaikuma atau kamu berdua, jadi di situ alaikum kepada kamu laki-laki. Kok bisa diwajibkan juga kepada perempuan? Itulah pekerjaan ulama, memahami apa yang disampaikan di dalam ayat, ditafsirkan dengan hadis, kemudian dipahami dengan kemahiran berbahasa Arab, tahu asbabun nuzul ayatnya, hadisnya tahu pula asbabul wurudnya, sehingga dapatlah menetapkan hukum yang wajib kepada laki-laki juga diwajibkan kepada wanita. Cara istinbat hukum seperti itu namanya kias. Kias apa namanya? Kias jali, yang nyata-nyata. Jali, enggak berlindung-lindung, nyata-nyata. Wajib kepada laki-laki, tak disebutkan wanitanya, wajibkan juga kepada wanita. Itu dikiaskan kepada wanita, itu namanya jali. Bahasa Minangnya jaleh, bahasa Arabnya jali. Mungkin bahasa Minang dari bahasa Arab mungkin ya. Jali, bahasa Minangnya jaleh. Jali jelas. Nah, berapa banyaknya kias itu tadi oleh para ulama setelah diteliti, supaya persis pemahaman kita seperti pemahaman Rasulullah, supaya mazhab kita sama betul dengan mazhab Rasulullah. Jangan ada yang berbeda, sesuai dengan pahamnya. Tidak boleh beda. Itulah pekerjaan imam yang 4 itu, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat-empat mazhab itu adalah supaya sesuai betul secara hati-hati dengan mazhab Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau menyimpang, itu tinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan, kalau menyimpang dari hadis yang sahih, pendapatku tinggalkan. Karena aku berusaha seluruh hasil kajianku, hasil penelitianku harus sesuai dengan mazhab Rasulullah. Cuma Rasulullah nggak disebut mazhab. Kenapa? Karena mazhab itu tingkatnya lebih rendah.
Kalau Rasulullah langsung bersabda. Kalau Allah berfirman. Nah, tapi maksudnya sesuai dengan pendapat Rasulullah. Imam Syafi'i, Hambali takkan mengambil satu hadis, takkan diterapkan kalau tidak sesuai dengan mazhab Rasulullah, tak sesuai dengan sabda Rasulullah. Nah, jadi setelah teliti oleh para ulama, kias tadi itu yang dikenakan kepada laki-laki, dikenakan juga perempuan, itu kiasnya itu ada 10 macam menurut ulama. Supaya persis seperti Rasulullah, dikajilah kias tadi 10 macam. Namanya satu kias aulawi, yang kedua kias musyawi, artinya bersamaan. Yang ketiga kias adna, namanya yang lebih rendah. Ya, yang keempat tadi ini kias jali, jelas-jelas wajib untuk laki-laki, wajib juga untuk perempuan. Yang keempat itu kenanya kias jali. Yang kelima kias khafi. Khafi ini tersembunyi, tidak jelas, tapi tercakup di dalamnya. Yang maksud dengan mafhum mukhalafah, paham yang terkandung ada di belakangnya. Kemudian yang keenam namanya mu'athir. Ya, ada kias mu'athir, berbekas, artinya ada bekas-bekasnya sama. Kemudian yang ketujuh kias mulaim. Mulaim itu apa yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah, juga tidak dikehendaki oleh para ulama, dipelajari. Kias mulaim. Yang ke-8 kias makna. Jadi yang dikiaskan bukan lafaznya, tapi yang dikiaskan makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya orang kampar, tak pernahlah orang kampar itu membayarkan zakat, membayar itu korban, memakai sapi nggak pernah, memakai onta nggak pernah, pakai kerbau. Nah, kok bisa? Nabi nggak pernah mencontohkan pakai kerbau. Tapi orang Kampar, orang Teluk Kuantan, orang Sumbawa, orang Medan, kerbau yang yang dikorbankan. Mana ada contoh dari Rasulullah? Contoh dari Nabi Ibrahim juga nggak ada. Melalui apa itu? Melalui kias. Kias apa namanya? Kias makna. Karena satu makna antara satu ekor onta bisa untuk 7 orang, satu ekor kerbau juga bisa untuk 7 orang korban. Nah, itu namanya kias makna menurut ulama, supaya benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Penelitiannya bertahun-tahun. Syaratnya yang meneliti itu hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, supaya persis seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah, yang ke-9 kias ilat namanya. Ilat itu ada alasannya, alasan tertentu, nah, yang sangat mendesak. Yang ke-10 kias dilalah atau kias burhani. Kias burhani ini adalah yang nyata-nyata. Misalnya pada masa Rasulullah tidak ada daging korban itu yang dikalengkan. Ya, sudah korban sembelih, sudah mau dimakan atau tidak terserah, yang penting sudah korban. Tahu-tahu yang sekarang itu dimasukkan dalam peti es atau dijadikan kornet, dikirim ke Afrika. Karena di Arab sudah tidak memerlukan lagi, dikirim ke Afrika, tempat orang-orang yang miskin di sana hidupnya menderita. Nah, itu namanya kias burhani. Diteliti, boleh. Tak ada contohnya dari Rasulullah daging kornet itu, hewan korban itu harus boleh di peti eskan supaya tahan lama, berbulan-bulan bisa dikirim ke Afrika. Enggak ada contoh dari Rasulullah. Tapi ada contohnya secara burhani, secara kenyataan. Masya Allah. Nah, itu hebatnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, fa'tabiru ya ulil absar. Kiaskanlah sebanyak-banyaknya. Hei, orang-orang yang punya otak. Kalau enggak nanti khutbah Jumat kita enggak sah. Kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Sedangkan Rasulullah tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Padahal itu ibadah mahdoh loh. Khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat, tak pernah Rasulullah memakai bahasa Indonesia. Apakah Rasulullah tidak tahu nanti umat Islam terbanyak di Indonesia? Tahu Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah tidak mempraktikkan bahasa Indonesia? Nah, ada nanti kias burhaninya.
nanti akan ambilkan kias karena mengertinya orang Indonesia hanya dengan bahasa Indonesia, orang Arab dengan bahasa Arab. Maka kata Ali bin Abi Thalib, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berkhutbahlah kamu, ceramah kamu terhadap orang sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan tingkat berpikirnya. Nah, berapa hebatnya itu, luar biasa.